Halo guys, kembali lagi kita di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Gimana kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara mengendalikan hama kumbang tanduk. Pengendalian hama kumbang tanduk yang akan kita bahas yaitu yang secara alami ya guys. Bisa kita terapkan pada pohon kelapa. Ini salah satu contoh kelapa hibrida ataupun pada tanaman kelapa sawit juga ya. Nah, sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum mensubscribe channel kami, bisa di-subscribe channel Petani Milenial dan juga klik tombol loncengnya agar update selalu video-video terbaru dari kita ya guys. Nah guys, hama kumbang tanduk, nah seperti ini tampilannya ya. Nah ini hama kumbang tanduk atau biasa disebut dengan Oryctes rhinoceros. Ada berbagai macam jenisnya, nah seperti gambar di sebelah. Nah tapi yang kita kenal biasanya yang kita temui di lapangan seperti ini di kebun ya. Ini saya temukan menyerang tanaman kelapa kita, itu sangat fatal sekali akibatnya kalau kita tidak kendalikan ya guys. Bisa menyebabkan ataupun bisa sampai mematikan tanaman kelapa yang kita tanam. Adapun untuk tanaman kelapa yang diserang yaitu menggerek bagian batang atau bagian ujung dari tanaman kelapa ini. Nah guys, kenapa hama kumbang tanduk itu sering sekali menyerang tanaman kelapa kita? Karena memang untuk makanan dari hama kumbang tanduk sendiri itu adalah pangkal pohon kelapa, itu ujungnya yang paling dalam atau daun mudanya yang paling ujung, yaitu karena rasanya yang manis dan baunya yang harum ya guys. Untuk pengendaliannya itu yang secara alami, yang pertama kita bisa memusnahkan dari tempat perkembangbiakannya. Karena yang tempat perkembangbiakannya yang paling disukai adalah tumpukan sampah-sampah organik seperti ini yang cukup tinggi tumpukannya, kondisinya lembab juga. Nah, sehingga kita harus kendalikan, seharusnya sampah-sampah organik kita harus cacah, kita harus sebar supaya tumpukannya tidak terlalu tinggi ya guys, yang mana menjadi tempat kembangbiakan dari kumbang tanduk itu. Selain tumpukan sampah organik, juga bisa berkembang biak pada potongan-potongan, yaitu dahan batang pohon kelapa yang sudah tua yang dibiarkan dan tidak juga dicacah kecil-kecil ya guys. Nah selanjutnya yang kedua, untuk cara alami pengendaliannya yaitu kita bisa memasangkan jaring. Nah seperti ini contohnya guys ya, kita bisa memanfaatkan jaring, jaring bekas nelayan ataupun kita bisa membelinya. Nah jaring kita pasangkan seperti ini guys, artinya kita lindungi tanaman kelapa kita mengeliling dengan jaring. Nah, dengan tujuannya apa guys? Jadinya supaya saat hama kumbang tanduk ini menyerang, dia akan terperangkap. Seperti ini contohnya. Nah, dia terperangkap, dia tidak bisa bergerak dan stres kemudian mati guys. Nah, dengan penggunaan jaring ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya guys. Bisa menjadi salah satu pilihan
ataupun penggunaan jaring ini bisa dilakukan atau dipasang yaitu sekeliling atau di batas terluar dari kebun kita. Kita pasang kurang lebih 2 meter mengeliling di batas terluar kebun kita. Sehingga serangga seperti kumbang tanduk maupun belalang itu bisa tersangkut pada jaring. Tentu memerlukan biaya yang tidak murah ya guys. Nah, itu cara yang kedua, kita kendalikan secara alami. Selanjutnya cara ketiga yaitu kita menggunakan nih guys, kita akan gunakan garam dapur. Ini kita gunakan untuk aplikasi garam pada tanaman kelapa. Untuk mengendalikan hama kumbang tanduk ini, kita isi pada ujung-ujung pelepahnya guys, seperti ini. Kita bisa taburkan sela-selanya di semua pelepah, kita isikan ya guys. Nah, kita isikan merata, kecuali kita tidak isi yaitu pada daun mudanya, karena garam ini bersifat sedikit tidak cocok yaitu pada daun muda, nah bisa menyebabkan busuk pada ujung daun muda. Nah, setelah diisi semua pelepahnya, kita bisa taburkan pada bagian bawah ya. Nah, ini bekas pengisiannya, kita bisa keliling mengisinya. Tujuannya kan ini untuk menghalau hama kumbang tanduk, karena hama kumbang tanduk ini tidak menyukai yaitu rasa garam ini. Ya, itu guys, cara kita ketiga menggunakan garam kasar, sehingga kumbang tanduk atau biasa disebut juga wangbung bisa kita kendalikan. Untuk pengendalian yang keempat, kita itu bisa memasang lampu perangkap atau biasa disebut dengan flag trap, dikombinasikan dengan feromon atau yang berguna untuk menarik perhatian si kumbang tanduk. Biasanya kita tempatkan di pinggir luar kebun kita, sehingga si kumbang tanduk menarik perhatiannya dan masuk ke perangkap, tidak masuk ke kebun kita guys. Nah, seperti ini contohnya. Ini salah satu flag trap, tapi kita belum sempat mencobanya ya guys. Jadi kita akan coba di video selanjutnya. Nah guys, itu tadi kita sudah jelaskan beberapa cara untuk mengendalikan hama kumbang tanduk. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat petani semua, dan juga bisa mengurangi ataupun bahkan menanggulangi hama kumbang tanduk yang sangat merugikan sekali bagi kita untuk tanaman kelapa. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like video ini jika sahabat suka, komen dan share juga ke sahabat yang lainnya. Sampai jumpa, salam Tani Milenial Indonesia.